Jungle. Audio Jungle. Audio. Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam, Bapak. gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana selama proses pembelajaran? Apakah aman atau ada kendala? Ya, kalau dibilang aman sih ya nggak mungkin ya, Pak ya. Pastilah ada kendala lah, Pak. Banyak kendalanya. Apalagi saya ini lagi ada masalah lah, gitu. Oh, apa kira-kira masalahnya Bu? Ini, Tentang Pak, tentang anak, ya biasa tentang anak anak. murid. Heeh. Ada ada anak murid saya itu loh, Pak. Dia itu kan pindahan. Sekitar 2 mingguan lah dia tuh pindah di sekolah saya. Iya baru. Tadinya dia tuh bukan di sekolah saya gitu. Nah, anak ini baru ini tapi nggak mau ngapa-ngapain gitu. Terus tuh kerjaannya itu gangguin ke anakku yang lain, anak perempuan, laki digangguin semua. Oh, berarti urusan untuk anak yang baru pindah, dia ada masalah dengan kawannya ya Bu ya, usil ya, dan dia belum bisa mengikuti pelajaran dengan baik lah tentunya ya Bu ya. Iya, dia dia itu apa namanya nggak bisa nganuin apa namanya pelajaran kita suruh aja dia nak sulis ya nak gitu dia nggak mau pak gitu kadang suka saya pernah marah sih pak ya tapi dia balik marah gitu pak jadi Balik sayanya marah. bingung 1 minggu full itu dia itu nggak apa tidak mengerjakan tugas sama sekali tidak aktif di pelajaran gitu sama sekali nggak gitu ya saya pikir sih awalnya mungkin dia beradaptasi ya dengan temannya saya pikir sih seperti itu tadinya tapi kok lama-lama kesini kok masih aja gitu. Nggak ada perubahan lah Ibu ya. Iya, jadi saya juga bingung jadinya. Oke, berarti kan Ibu udah melakukan langkah awal kan tadi, misalnya menyuruh ya kan. Iya, Untuk langkah ke depan, langkah demi langkahnya, kira-kira apa yang Ibu lakukan nanti? ya kalau saya kan gini kan kemarin kan karena sudah 1 minggu itu ya Pak ya, sudah 1 minggu itu saya eh, tanya ke orang tuanya Hervis itu namanya kan Hervis Aprilio namanya tuh. Nah jadi saya sudah 1 minggu itu saya perhatikan dia tidak ada perubahan gitu kan, belajar nggak mau ngapa-ngapain nggak mau jadinya akhirnya saya ini panggil neneknya saya tanya gitu rupanya kata neneknya itu dia tuh seperti itu tuh semenjak orang tuanya itu jadi TKW gitu jadi TKW di luar negeri jadi sejak saat itu kelakuannya itu jadi berubah gitu jadi dia tuh pindah ke sekolah kami itu juga eh, karena udah tinggal sama neneknya jadi kan lebih dekat neneknya bisa jalan kaki gitu. Sudah saya dekati anak itu kan saya nasehatin terus tuh apa saya juga tahu dari neneknya itu kakeknya itu apa kalau mendidik itu iya kalau mendidik itu keras iya betul pak kalau mendidik itu keras gitu orangnya jadi pas suatu hari itu saya berusaha untuk deketin dia sih sebenarnya saya deketin gitu saya apa namanya saya baikin saya tanya nak kenapa sih kayak gitu nggak menulis nggak mau apa nggak kasihan ta sama orang tuanya gitu kan ibunya jauh-jauh loh cari dari TKW di luar negeri karena mau cari uang supaya Harpis bisa sekolah gitu kan nanti kalau misalnya kelakuan Harpis seperti ini orang tuanya pasti sedih saya bilang kayak gitu nah dari situ dia itu diem gitu Pak masih lah agak mau gitu dari sejak saya panggil gitu iya saya panggil itu udah agak berubah lah waktu itu 4 baris bu dia nulis 4 baris gitu katanya cuman yang waktu itu saya masih bingung itu dia tuh suka ganggu kawan juga gitu pernah anak saya tuh ditusuk pakai iya ditusuk pakai paku gitu pakai baut gitu sampai nangis ini nangis itu nangis yang ditanya satu herpes lagi aduh saya kan kadang-kadang aduh herpes lagi ya manusiawi apa ya kadang saya nggak bisa nahan emosi gitu kan aduh kok herpes terus kenapa sih nak
saya marah dia balik marah gitu, dia balik banting. Kalau kita marah ya dibanting, dibantingnya meja dibanting, dia apa-apanya dibanting gitu. Jadi aduh astagfirullahaladzim, berarti nih anak nggak mau gitu kan, pikir saya nggak mau digituin gitu Pak. Untuk langkah kedepannya Bu, kira-kira apa langkah kedepannya yang nantinya supaya bisa konsisten sih anak ini bisa mengikuti secara penuh lah seperti murid lainnya, dan juga buat anak ini supaya nggak usil sih. Awal kan tadi kan memang saya ajak orang tuanya, walinya Iya, itu wali. ngobrol ya. Terus itu saya perhatikan juga nih anak Pak, nggak mau diem kan, nggak mau diem. Mungkin dia kan kinestetik Pak gitu. Iya kinestetik saya perhatikan. Jadi kalau kita misalnya sambil games gitu, main sambil games, misalnya penjumlahan gitu ya, penjumlahan itu saya sambil permainan. Ayo siapa yang bisa jawab, balapan gitu kan sama kawannya, ambil jawabannya di ujung sana, saya taruh meja di ujung sana, dia orang lari ke sana kan, lari dia mau gitu. Jadi anak itu memang kinestetik. Jadi saya pikir sesudah saya memanggil ini, nanti saya akan panggil lagi sih yang kedua. Rencana saya panggil lagi orang tuanya, mau saya kasih tahu gitu bahwa nih herpes ini anaknya itu jangan sampai dia itu dikerasin gitu Pak. Dia itu butuh kasih sayang gitu. Dia jangan, kalau dikerasin dia nanti bakal keras, lebih keras lagi sifatnya gitu. Jadi maksud saya cara mengajarinya itu mohonlah lemah lembut sedikit gitu dengan herpes. Nah, kalau yang kedua itu saya pikir sih saya akan, untuk dia itu mungkin saya selingi juga dengan permainan gitu. Juga di kelas itu juga saya cara mengajar saya mungkin saya akan variasikan, tidak hanya monoton dengan metode biasa. Mungkin saya juga lebih sering bermain, atau bisa saya mengajak mereka mungkin belajar di luar, jadi mereka bisa gitu. Anak kelas 1 sih lagi aktif-aktifnya, suka-sukanya bermain sih Bu biasanya. Iya betul, lagi Ya, ininya, jadi lagi heboh-hebohnya, betul Pak. berarti untuk ke depan insya Allah akan diwujudkan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya. Iya, Sama pembelajaran di luar lingkungan kelas. Barangkali Iya. kan biasanya anak bosen tuh di dalam Bosen, kelas ya. iya betul Pak, Di iya. dalam kelas. Iya, sama saya juga mungkin supaya dia nggak ganggu rekannya itu, saya rencananya sih Pak, saya mau jadiin dia itu ketua kelas gitu loh Pak. Iya. Jadi biar dia itu ngerasa ada tanggung jawab ngejagain Oh iya, kelas dihidupkan gitu, ada dengan kesadaran tanggung diri. jawab, Iya, diberi iya tanggung betul. Iya Pak. Jadi kalau dia ngerasa, aduh saya ini ada tanggung jawabnya gitu loh. Jadi saya nggak akan harapan saya sih Pak, kalau dia dikasih tanggung jawab seperti itu dia nggak bakalan gangguin kawan. Sebenarnya kalau dengan kawan-kawan sih sudah saya saya minta kawan-kawannya itu, nak jangan lupa ya gitu, kalau main herpesnya diajak, tapi kalau dia misalnya sudah mau ganggu ya kasih tahu, jangan main ganggu gitu. Saya bilang kayak gitu kalau sama anak-anak, jangan dijauhi, nanti kasihan dia nggak ada teman. Karena semenjak yang anak-anak digangguin itu, anak-anak itu ini Pak ngejauhin dia gitu, takut gitu kan, kemudiannya takut betul, takut dia, takut sama herpes gitu, takut nanti digangguin. Nah nanti kan dia nambah gimana gitu, ngerasa nggak punya teman, jadi kan nambah ya, saya takutnya dia malahan nggak mau sekolah gitu. Jadi saya udah bilang sih sama anak-anak, nah jangan sampai nggak dideketin ya herpesnya gitu, herpesnya harus dikawani, diajak main gitu. Kalau dia mau nakal atau mau ganggu, kasih tahu, jangan ganggu Gepis gitu kan, kita kawan gitu. Saya gituin aja sih, namanya anak kelas 1 kan, cara nasihatinnya juga beda Pak, nggak kayak anak kelas atas gitu kan, kelas tinggi. Dia harus lebih sabar Bu ya. Iya betul, karena saya juga kan nggak tahu dianya ini gimana sifatnya, karena kan dari awal nggak sama saya gitu, maksudnya dari tahun ajaran baru berapa bulan, namanya baru 2 minggu gitu Pak, sama saya. Iya, saya belum kenal bener nih anak sifatnya gimana gitu sebetulnya sih itu. Tapi dari teman-temannya itu ada nggak sih salah satu yang deket dengan dia gitu Bu? Yang deket? Nggak ada Pak, dia nggak ada, karena kan tadinya kan rumahnya jauh gitu, dia tuh dengan neneknya itu yang di dekat lingkungan situ nggak ada, cuman ada guru Pak, guru 1 rumahnya itu deket tanah. Nah mungkin saya juga bakal minta tolong sama guru itu sih Pak. Nah kan
Guru itu, dia itu tetangganya gitu, kenal lah sama dia dari dulu gitu. Kalau diomongin sama ibu guru itu dia tuh nurut gitu, agak Oh nurut. gitu. Agak segan apa gimana gitu saya nggak tahu, pokoknya nurut lah gitu kalau dibilangin sama dia. Jadi saya mungkin yang bakal ngomong juga sih sama ibu guru itu Pak, mau apa namanya, gimana mau ceritain tentang herpes ini, gimana menurut dia gitu. Saya juga mau minta bantu gitu, di apa lingkungan belajarnya nanti di rumah diliatin, tolong dibantu diliatin, kan saya nggak bisa 24 jam kan di Iya, rumah benar dia itu, gitu. Bu. Gitu Pak. Jadi saya mau minta bantuan sih sebenarnya sama dia gitu, minta bantuan juga ngomongin, walaupun saya nanti udah nemuin orang tuanya sih, walinya itu saya juga mau minta tolong dia kalau Iya. ngobrol-ngobrol sore gitu kan, ajak ngobrol lah gitu neneknya gitu. Tentunya Pikir yang saya sih dekat lebih itu. mengerti lah Bu ya. Jadi Iya, bisa betul. berkomunikasi langsung dengan walinya. Gitu. Selain Kalau di dengan sekolahan. tetangga kan enak. Iya, betul Pak. Kalau dengan tetangga kan enak Pak biasanya kan. Lain lah kalau ngobrol kan. Iya. Berarti kan Ibu melakukan kolaborasi tadi ya dengan Iya, guru iya yang ya. dekat rumahnya dengan si Hafiz tadi Iya Pak, untuk betul. ya kembali ke topik tadi untuk pendekatan yang nantinya supaya si Hafiz ini berubah sih seperti itu. Iya. Iya sih Pak, betul. Berarti coba saya refleksikan ya Bu dari awal tadi berarti untuk kasus si Hafiz ini yang pertama Ibu tadi sudah melakukan pendekatan emosional. Nah, dari pendekatan emosional kan adalah perubahan sedikit seperti itu yang nantinya akan menjadi sebuah komitmen ya Bu ya. Jadi komitmen Iya. lah ya. Iya, betul. Ibu guru kelas ya. Iya Pak, guru kelas SD kan nggak ini. Guru mapelnya cuman olahraga sama agama Pak. Agama ya benar. Iya. Nah, artinya komitmen pertama tetap melakukan pendekatan emosional karena memang yang pertama memang kewajiban Ibu guru kelas seperti itu. Iya, Komitmen yang betul. pertama. Yang kedua dari yang Ibu ceritakan tadi sih mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan ataupun belajar di luar kelas. Mungkin Iya. dari hal-hal kecil seperti itu mungkin yang memang anak itu tipenya kinestetis mungkin akan lebih antusias seperti itu dari yang Ibu ceritakan tadi. Yang ketiga untuk refleksi yang saya tangkap sih, Bu, diberikan tanggung jawab. Iya, betul. Misalnya pemimpin dalam kelompok ataupun Iya. dalam ketua kelas. Artinya kalau jika dia diberi kewenangan untuk jabatan kelas misal, artinya dia kan bisa mengkoordinir temannya. Artinya Iya. dari kebutuhan hidup lah kalau dalam bahasa penggerak kemarin. Yang pertama yang memang dia kurang kan apa Bu kemarin? Cinta dan kasih sayang ya. Cinta dan kasih sayang, Karena iya. si Harvey ini ditinggal ya. Iya, Tinggal betul. makanya sejak kecil sehingga dia sama kakek neneknya yang tentunya memang dia rindu banget pasti dengan orang tuanya seperti itu. Dan penguasaan diri sih tentunya karena si Harvey tadi jahil Bu ya. Iya, betul. Jadi Iya. dia ingin dilihat temennya itu, oh ini nih saya bisa gitu. Saya hebat gitu. Penguasaan diri kan. Nah, Betul. jadi di sini kalau diberi jabatan sih bagus. Nah, insya Allah untuk kedepannya bisa berubah. Iya, Yang mudah-mudahan. terakhir yang saya tangkap kolaborasi dengan guru lain yang rumahnya dekat dengan Herpes. Nah, insya Allah Iya. untuk depannya ini menjadi komitmen-komitmen baru Ibu ya. Siap dilaksanakan lah Ibu ya. Insya Allah siap. Malam minggu-minggu ini saya harus melaksanakannya. Setelah cerita gimana Bu rasanya? Cerita lega Pak yang jelas. Saya udah dapat gambaran gitu. Ada Gambaran, ya? gambaran dari solusi apa masalah saya tadi gitu. Tentang herpes ini kira-kira saya harus seperti apa gitu. Secara nggak langsung saya bisa menemukan solusinya dari kita ngobrol tadi kan, saya jadi tahu saya harus ngapain ke depannya gitu. Berarti untuk kedepannya
nggak berbagi, kita berbagi lagi tapi nggak berbagi masalah deh kayaknya. Iya, mudah-mudahan nanti Iya, kita berbagi yang baik ya, hasil berbagi dari solusi itu Pak, betul. keberhasilan dari solusi Keberhasilan. yang kita dapat sore ini ya. Iya, kalau sudah perkembangan herpes ke depannya nanti. Nanti kita akan ketemu lagi lah Bu ya di lain waktu ya. Iya Pak, pastilah Pak, pasti saya ngobrol. Semoga sih berhasil ya, walaupun nggak berhasil juga Pastilah, kita ngobrol lagi ya Pak. Berhasil. Iya kita pasti berhasil. Tapi kalaupun ada misalnya tidak berhasil ya kita ngobrol lagi, kita cari solusi terbaik lagi gitu ya Pak. Kita Ya. cari solusi lagi, kita Iya bercerita benar. lagi. Kita cerita lagi betul Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Sandi, apa kabar Pak? Baik ini Bu. Ibu lagi nyantai ya? Ya lagi santai lah. Boleh lah saya ngobrol-ngobrol lah sedikit. Ngobrol apa ini Pak? Pasti Ibu tahu lah dari raut, kusam, kusut, murung. Kayak ada yang dipikirkan ya Pak ya? Biasa lah Bu. Masih seputar dunia anak-anak ini loh. Waduh, kenapa ini Pak? Ada Pak? Kepo saya jadi ini. Boleh, boleh. Memang tujuannya untuk ngobrol dengan Ibu ini. Penyelesaian masalah. Wah, jadi saya datang bawa masalah ini, Bu. Ya nggak apa-apa lah, nanti kita cari solusinya sama-sama Pak. Tenang, tenang. Oke. Jadi ceritanya itu, Bu. Di kelas 10 ini ada anak, dia itu pendiam. Mm-mm. Untuk face-nya itu datar. Tetapi di dalam pelajaran anak ini bisa mengikuti. Tapi untuk keaktifannya itu jauh seperti itu. Oh gitu. Kebetulan kan saya kan dalam pelajaran saya sih saya bentuk kelompok seperti itu, kelompok acak heterogen lah namanya ya Bu ya, kelompok acak seperti itu. Ya dia mau berbaur masuk. Tapi saat pembagian tugas kelompok, misal saya membuat tape misal, kan ada bahan-bahan di dalam kelompok itu Bu. Iya. Tapi untuk anak ini nggak mau bawa gitu loh. Entah dia ya maaf sih bukan nggak mau, entah dia yang merasa kurang dari dia untuk kawannya atau gimana. Cuman dia nggak pernah bawa gitu loh. Biasanya kan kita bagi itu dari kelompok ini bawa ini dari ketua kelompoknya itu kan. Sudah saya koordinir seperti itu. Tapi besoknya lagi ada yang protes, Pak si A ini nggak bawa lagi katanya. Iya. Si A ini nggak mau ini loh Pak katanya. Masa nulis aja nggak mau gitu anak-anak. Biasa lah anak-anak kan kayak gitu. Ya mana Pak ya? Cemburu lah dia ya Pak ya, masa nggak bawa Jadi, terus. jadi menimbulkan kesenjangan dalam kelompok kan, cemburu lah itu tadi lah. Jadi waduh gimana lah Pak, masa kami sendiri yang ngerjain, masa dia cuma lihat-lihat kan seperti itu. Jadi anak ini itu tadi pendiam, datar, dan jika ada tugas yang diberikan nggak mau bawa gitu, Jadi kalau dia dikasih tugas apa-apa dia nggak mau bawa gitu ya Pak ya? mau bawa. Tetapi yang ya ada nilai plusnya sih memang Bu, makanya kalau saya telaah lagi memang semua itu ada lebihnya ada kurangnya sih. Iya. Kalau untuk lebihnya si anak ini nih ya di pelajaran biasa misal di luar praktikum gitu, di luar proyek gitu. Tapi ya ikut Bu. Nulis gitu. Saya lihat ya bagus tulisannya. Ya mengikuti gitu loh. Mendengarkan itu ya serius fokus gitu loh. Biasanya kan anak-anak ada yang ngobrol dengan kawannya, ada yang ini kan. Tapi dia ini fokus gitu, mau mendengarkan kayak gitu. Mm-mm. Tugas pun dikerjakan sama dia ini. Saya tuh dari situ kan. Jadi sementara yang sudah saya lakukan itu baru pendekatan aja sih Bu. Pendekatan emosional aja sih sama anak ini. Iya, cuman sebelumnya Pak kalau saya boleh tanya nih Pak ya, tujuan Bapak ngobrol sama saya ini untuk apa sih Pak sebenarnya? Bapak kan pasti tujuan curhat sama saya nih. Ya itu tadi Bu, mencari solusi untuk
murid saya ini yang satu. Kalau boleh tahu namanya siapa sih Pak? Namanya? Namanya Jason. 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 Keren namanya Pak ya. Namanya orangnya ganteng, putih. Orangnya ganteng iya. Ya Allah, jadi gitu ya Pak ya. Kalau menurut Bapak nih Pak, kira-kira nih, menurut Bapak setelah Bapak analisis gitu, apa sih yang melatar belakangi anak ini gitu melakukan hal itu gitu? Ada nggak? Apakah pernah dia ini apa ada masalah di keluarganya atau gimana? Bapak pernah nggak sih berpikir seperti itu gitu? Kira-kira apa yang melatar belakangi anak itu melakukan hal itu nggak mau gitu, nggak mau? Apa memang dia malas sekolah atau gimana gitu? Kalau menurut pandangan Bapak sih, apa kira-kira? Kalau dilihat dari misal dari kerajinan atau kemalasannya, anak ini rajin sih. Rajin sekolahnya ya? Iya. Kan dia sekolah pasti rajin, absennya bagus. Jadi kalau menurut saya sih Bu, dari pernah sih saya ngobrol-ngobrol dengan dia, walaupun sedikit-sedikit saya kulik-kulik sedikit gitu. Ya mau sebenarnya, cuman nggak selepas seekspresif temennya gitu loh. Ada yang tertahan dari ekspresi dia itu seperti itu. Terus langkah pertama kemarin sih saya tanya temennya Bu, kebetulan dari temennya ini kebetulan rumahnya kan deketan. Saya tanyain, yang deket Jason siapa? Itu Pak. Oh, saya deketin. Oh, rumahnya mana? Ini Pak di daerah sana, Negara Ratu, seperti itu kan. Gimana dia kalau di rumah? Ya dia aja jarang keluar tuh Pak. Kalau kami kan biasanya nongkrong tuh. Biasanya kan Iya. gitu anak-anak SMA. Iya betul. Biasanya kami mabar, tapi enggak, dia ini di rumah aja Pak. Kayaknya sih kalau saya lihat memang bapaknya galak kayak gitu. Oh. Jadi saya simpulkan kan, oh berarti mungkin tertekan dari bapaknya yang galak tadi, makanya ya ada ekspresi yang terpendam di dalamnya. Jadi dia nggak lepas gitu. Itu baru langkah pertama sih. Iya. Kan Bapak udah ini nih kira-kira nih ya Pak ya. Kalau di pemikiran Bapak tadi kan itu dari apa sih namanya latar belakang keluarga ya. Ya dari latar belakang keluarga. Orang tuanya yang galak gitu. Kalau misalnya dari segi pembelajaran gitu Pak, kira-kira Bapak udah melakukan metode pembelajaran yang bervariasi atau dari jenis anaknya, dia kan apa visual, apa audio, kinestetik gitu. Pernah nggak sih Bapak melakukan berubah metode kira-kira dia Survei dulu lah ya. Pernah sih Bu, saya survei ke anak-anak itu. Jadi dalam satu kelas itu saya berikan link survei, saya kasih semua, dan hasilnya itu saya tulis di papan tulis. Mana yang kinestetik, auditori, sama visual. Sama ini kan, tiga kalau nggak salah. Jadi memang dalam satu kelas itu setelah saya lakukan survei diferensiasi itu, bisa dikatakan 90% itu kinestetik. Nah, iya, termasuk si Jason ini tadi masuknya kinestetis ternyata. Jadi saya berpikir loh, ini survei saya yang salah atau gimana? Tapi setelah pendiam kan, makanya berbanding terbalik gitu loh. Wah, ini coba ini saya ini dulu kan. Nah, dari situ setelah itu sih Bu, kan ada project lagi setelah buat HP kan. Saya project lagi pas waktu itu kebetulan buat gas CO2 untuk niup balon seperti itu dari reaksi cuka sama soda kue kayak gitu. Nah, dari situ saya mulai membuat kelompok dan menempatkan dia. Kebetulan acak lagi Bu, pas saat itu saya acak lagi kan. Jadi pas saya acak itu kebetulan kan saya pilih tuh ketua kelompoknya. Pas kebetulan ada dia, saya tempelkan di dia ketuanya. Udah, kamu sen ini yang ketua, gimana, siap nggak? Ya sambil mengangguk, siap Pak. Tapi kamu harus komunikasi sama temenmu loh, kata saya. Soalnya ini kan alatnya harus disiapkan, alat bahannya harus disiapkan jauh hari nih. Ya minimal melalui WA, kataku. Bisa ya?
Iya Pak, nanti dicoba. Nah, dari situ. Jadi saya kasih ini sih dia tanggung jawab kecil lah dari ini ya. Tanggung jawab kecil supaya dia ini bisa berkomunikasi dengan kawannya, bisa membaur dengan kawannya seperti itu sih. Ya, itu langkah kedua saya sih seperti itu sih, Bu. Setelah saya melakukan diferensiasi tadi sih, langsung saya kasih tanggung jawab itu. Ternyata dia mencoba. Nah, setelah itu sih, ternyata saya tanya teman satu kelompoknya, ya iya Pak katanya, udah mulai ini, mau ini sekarang katanya, mau berkomunikasi. Walaupun dia milih yang bahannya gampang dicari, ya nggak apa-apa, pokoknya yang penting dia mau kataku. Iya Bu, jadi takut dari situ. Mungkin juga di rumah itu kayaknya pendidikannya keras juga barangkali. Eh, dalam arti keras kan bisa main fisik juga kan, kalau salah langsung kan seperti itu sih biasanya. Makanya sampai ke bawah tuh. Iya, iya, bagus. Iya. Kalau untuk kedepannya sih, mungkin saya akan memperlakukan dia, ya kalau khusus sih enggak Bu. Cuman mungkin untuk memprioritaskan untuk tanggung jawab kecil sih. Kayaknya dari situ eh, bisa merubah dia sih. Terus kalau sebagai guru kan kayaknya kita itu kayak dituntut sebagai psikiater gitu ya. Kalau kita kan kayaknya belum menguasai secara penuh nih. Mungkin nanti saya mau kerja sama guru BP sih. Cuman dalam arti kata kan biasanya kan guru BP anak-anak itu pandangannya kan negatif tuh. Wah, masuk BP berarti ada kasus. Nah, ini nanti saya rubah dulu pandangannya. Jadi saya pandangannya ya untuk memberi wawasan untuk kedepannya. Jadi kan gimana sih kalau menghadapi orang tua yang keras seperti itu, kadang kasihan juga Bu, karena bagus sih ini si Jason ini, rajin ya, tapi ya cuma itu tadi sih untuk sosialisasinya kurang, itu aja, sama ditanggung jawab, misalnya tanggung jawab kecil kurang sih, ya itu tadi, mungkin saya kerjasama dengan guru BP sih, kolaborasi. Iya, iya, Jason, namanya mau keren Bu, Jason. Nah ini masih cari tahu sih saya kemarin. Untuk minggu ini sih saya rencana mau berkunjung ke sana sih rencananya buat minggu ini. Jadi kan lebih cepat, lebih baik itu tadi sih Bu. Jadi kalau kelamaan nantinya takutnya dalam segi mental dan psikologi anak kan kalau lama-lama tertekan kan kasihan juga tuh. Nanti yang ada yang harusnya memang dia berbakat atau yang lain karena terkendala hal kecil kayak gitu kan jadi urung niatnya, misal cita-citanya jadi TNI misal, kalau dilarang orang tua misalkan karena orang tuanya keras nanti urung kan kasihan Bu, karena cita-cita besar yang akan dia raih ini kan tujuannya untuk membahagiakan orang tua kayak gitu, jadinya makanya kalau bisa sih saya lakukan minggu ini langsung ke sana main berkunjung langsung Bu, insya Allah lah. minta bantuan sama guru DP
menemui orang tuanya langsung, mau bicara langsung gitu ya Pak ya. Kemudian Bapak juga mau nanti kalau ada proyek lagi jadiin ke ketua kelompok lagi aja Pak. Ya, untuk tanggung jawab ya. Iya, tanggung jawab lagi aja gitu kan. Jadi kan dia lebih ini. Soalnya apa namanya, kalau dia dengan jadi tanggung jawab kayak gitu, mau nggak mau kan dia mengontrol kawan-kawannya, apa sih namanya, sudah bawa tugas belum, Iya, udah bawa alat belum, otomatis kan dia jadi komunikatif ya. gitu. Jadi betul sekali Pak, Bapak udah kasih solusi bagus itu, udah menemukan sendiri solusinya. Nah, sekarang saya mau nanya nih Pak, perasaan Bapak nih, kan kira-kira sudah ketemu di solusi kedepannya, saya ini sudah bisa mengapain gambaran. Sekarang tanyanya perasaan Bapak ini setelah curhat tadi dengan saya, gimana perasaan Bapak? Seneng aja Bu, lega sih. Nggak kerasa ada solusi ya ternyata ya. Oh jadi solusi gitu kan. Jadi ya lega sih ujung-ujungnya. Senang, lega. Yang jelas saya pribadi mengucapkan terima kasih sih Bu. Ternyata dari obrolan kita ada solusi yang tercipta seperti itu. Alhamdulillah gitu ya Pak ya. Jadi saya lagi nunggu kabar nih Pak, kapan kira-kira Bapak nanti ngobrol lagi kita ya Pak, dan undangan si Jason. Semoga nanti pas ngobrol perkenalannya udah bagus ya Pak ya. Ya harus lebih bagus. Insya Allah kan minggu ini berkunjung. Nanti mencoba gimana sih dia dengan komunikasi dengan orang tuanya. Nanti kalau memang bisa ini kan bisa diperbaiki gitu. Nanti untuk minggu depan saya kasih proyek lagi nanti untuk perkembangannya kita bisa ngobrol lagi tuh. Iya betul. Mantap sekali Pak. Jadi kasih proyek lagi, jadi kelompok lagi. Iya, Gitu Pak. Saya tunggu apa kabar baiknya dari Bapak ya. pasti Bu. Pasti kita ngobrol lagi nanti sambil bersantai. Nanti kita membicarakan yang jelas kebahagiaan kebahagiaan, kelancaran, keberhasilan dari solusi. Kalau ini tadi kan masalah tuh. Bukannya ngobrol yang ini happy tapi ya masalah. Semangat Bapak Iya, ya. Bu. Siap. Jangan bosan-bosan gitu dengan anak-anak ya, namanya anak-anak banyak jadinya. Iya. Banyak sifatnya masing-masing kan, banyak kelakuannya, Ya, keluarga aja, dalam satu keluarga itu kan sifatnya pasti beda-beda. beda-beda. Apalagi itu dari orang tua yang beda-beda kan, latar belakang beda-beda. Jadi tetap semangat Bapak, Pasti, untuk Bu. solusi dari guru yang baik, guru yang Amin. Terima kasih loh Bu ini Bu, udah menyita waktu. ya,